Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Carmila dengan NPM 2301051043. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai perubahan tarif PPN di Indonesia pada periode 2000 sampai tahun 2025. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tarif 10% pada tahun 1984 sampai 31 Maret 2022. Tarif PPN standar adalah 10% dan diterapkan secara umum pada hampir semua barang dan jasa kena pajak. Tarif ini berlaku stabil selama 22 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kebijakan ini dianggap cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan tarif 10% ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN. Oke, selanjutnya adalah kenaikan tarif 11% pada periode April 2022 sampai Desember 2024. Pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11% sebagai bagian dari reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN. Ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada bab 4 Pasal 7 disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan kata lain, pada masa pemerintahan Joko Widodo, yang pertama menaikkan PPN sejak era Orde Baru. Selanjutnya adalah kenaikan tarif PPN 12% pada periode mulai 1 Januari 2025. Latar belakangnya, seperti yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya, kenaikan tarif menjadi 12% adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang semula direncanakan berlaku untuk semua barang atau jasa. Namun, hal ini menimbulkan kecaman dan demo dari masyarakat, dikarenakan masyarakat mengkhawatirkan penurunan daya beli, inflasi, dan beban hidup yang lebih berat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Kemudian, sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, di mana pengenaan PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenai PPN BM berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Pada saat pengumuman kenaikan tarif PPN 12%, sempat terjadi kericuhan dan demo yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pada kelompok mahasiswa, akibat kenaikan tarif PPN 12% tersebut. Mari kita melihat cuplikan pada saat terjadi demo. Menolak dibubarkan, ratusan mahasiswa bertahan walaupun berkali-kali disemprot air. Masa yang berunjuk rasa di depan kawasan Patung Kuda menolak kenaikan PPN 12% ini tak bergeming dengan imbauan polisi. Mereka terus bertahan.
Dengan alasan melewati batas waktu unjuk rasa, polisi terus menyemprotkan air dari kendaraan water cannon untuk membubarkan para mahasiswa. Usai membubarkan paksa mahasiswa, polisi membuka kembali arus lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda yang sebelumnya ditutup. Sejak pukul 18 kami sudah menghimbau secara terus-menerus, gitu ya, dan anggota kami pun terluka, ya, artinya sudah membahayakan kepada keselamatan daripada petugas dan juga masyarakat Jakarta yang juga akan menggunakan ruas jalan ini juga terganggu. Oke. Nah, namun sebagai akibat dari unjuk rasa aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat tersebut, akhirnya pemerintah um, tidak jadi menaikkan tarif 12% untuk barang non mewah. Sehingga bagaimana untuk barang-barang yang non mewah, maka dikenakan mekanisme tarif efektif 11%. Meskipun tarif resminya 12%, beban PPN yang ditanggung konsumen akhir untuk barang non-mewah dipertahankan setara dengan 11%. Dan bagaimana dengan cara kerjanya? Yaitu dengan menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain, yaitu dengan mengalihkan tarif 12% terhadap 11 dibagi 12 dari harga jual. Jadi rumus perhitungannya yaitu PPN terutang sama dengan 12% dikali 11 dibagi 12 dikali harga jual. Untuk lebih memahaminya, saya telah memberikan sebuah contoh, yaitu misalkan harga jual ponsel brand X sebesar 15 juta, berapakah PPN yang dikenakan pada ponsel tersebut? Pertama, kita harus menghitung DPP nilai lainnya, yaitu seperti pada rumus perhitungannya, 11 dibagi 12 dikali 15 juta sama dengan 13.750. Maka, PPN yang dipungut adalah kita tulis tarif resminya yaitu 12% dikalikan dengan DPP nilai lain yang telah kita dapatkan sebesar 13.750.000 yaitu hasilnya 1.650.000. Maka total yang dibayar konsumen adalah 15 juta ditambah PPN yang dipungut sebesar 1.650.000. Maka hasilnya adalah 16.650.000 sehingga beban efektifnya sebesar 11%. Kalau teman-teman ingin mengujinya, maaf bisa dibilang memang tarifnya walaupun tarifnya 12%, tapi harga PPN yang dikenakan sama saja dengan tarif 11%. Untuk mengujinya, teman-teman bisa mengalihkan harga jual ponsel 15 juta dengan tarif PPN 11%, maka hasilnya akan didapatkan 1.650.000, yang mana hasilnya sama dengan mekanisme tarif efektif 11%, walaupun tarif resminya adalah 12%. Kemudian adalah barang yang dikenakan tarif 12% penuh, yaitu barang mewah. Barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah akan dikenakan tarif 12% secara penuh, tanpa mekanisme DPP nilai lain seperti barang non-mewah pada slide sebelumnya. Barang-barang ini biasanya juga dikenai PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Contoh barang mewah seperti mobil atau motor dengan kapasitas silinder dan harga tertentu. Contohnya seperti sedan mewah BMW, kemudian ada SUV mewah. Kemudian ada rumah dan apartemen dengan harga jual 30 miliar ke atas. Selanjutnya, kemudian ada pesawat pribadi, helikopter, kapal pesiar, dan yacht. Ada juga barang dari kulit atau bulu hewan mewah, misalnya tas atau jaket dari bulu harimau, seperti itu. Kemudian ada juga minuman yang mengandung alkohol dan perhiasan dari emas atau berlian. Selanjutnya yaitu barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Jadi ada juga barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Apa saja? Contohnya seperti barang kebutuhan pokok, misalkan beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur susu, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada juga jasa di bidang pendidikan seperti SPP sekolah, uang pangkal, dan jasa pendidikan lainnya. Ada juga jasa di bidang kesehatan seperti jasa dokter, rumah sakit, bidan, dan praktik kesehatan.
kemudian jasa keagamaan, jasa angkutan umum, jasa keuangan dan asuransi, dan seterusnya. Yang mana barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 70 atau PMK 03 Tahun 2022. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan teman-teman dan penonton sekalian. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.